itu murid pada ngidupin Zoom nih orangnya nggak tahu kemana. Bu Dewi, sholatnya sudah selesai. Sudah, Pak Kas. Titipan saya doa sudah disampaikan. Sudah semuanya agar lancar. Loh, taruh di satu ruangan sama Bu Ani apa? Iya, Bu Ani tak suruh pindah sini. Oh, Soalnya gitu. dewek. Teh Elis? Ya? Oh, Nggak ada Teh Elis. Neng Elis. Oh, iya Pak. Ah, Bu Erlita, Putri, halo. Putri. Putri jam segini jam keramat. Putri lagi ada telepon dulu, Pak. Oh, siang Bu Erlita. Iya, Pak. Ini adminnya Mbak Dika atau Elis? Oh, Mbak Dika, Pak. oh. Nah, gitu. Boleh. Mas Aris? Siapakah Bu Elis? Kok lupa nama. Ini Pak, Mas Aris, Pak. Oh, lagi member. Oh, lagi. Background Kok itu di ini. kok GI Mbak Elis? Sebentar, Pak. Ripatku murup. Orang Bu Dewi wajahnya. Iya, kayak baru keluar dari ini. Keluar. Apa? Volumenya dikecilin, Bu. Biar nggak bengong. Udah. Saya sanggup backgroundnya lah. Tapi itu lagi senangnya kok ini ya. Bu Dewi bercahaya banget. Iya, bercahaya habis sholat, Bu. Nggak usah pakai ini aja lah background aku ya. Nah, Selamat siang semuanya. Mohon maaf, saya ada telepon masuk. Pak Kas, ini kok nggak ada orang itunya, orang Sevimanya? diundang nggak? Halo? halo, belum Ya. Putri? Hah? Belum gimana? Kan Belum. masih koordinasi internal. Yang Sevima kan juga belum hubungi Mas Devi. Oh, oh gitu. Soalnya aku pikir kita ngomongin durasi waktu gitu loh Pak. Bapak besok berangkat. Otomatis Hmm. eh,
nggak mungkin nungguin Pak Kas pulang kita baru start dengan saving. Saya tak kontak Mas Bayu ya, saya gabung nggak ya? Iya gitu loh. Karena kita pekerjaan waktu tanggal 28 Februari itu saya feeling akses ke SIMA itu udah nggak bisa. Apalagi tahu kita mau putus kan. Nah, gitu loh Pak. Biar sat-set kita mau ngerjain yang lain soalnya. Sambil nungguin Pak Kas menghubungi Sevima, silakan Pak Devi untuk di-lead meeting kita pada siang hari ini. Kita akan mengarah kemana dan apa action plan-nya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semua ya. Silakan Pak Devi. Baik, Bu. Izin menyampaikan. Jadi mungkin tahap awal karena belum ada komunikasi sama sekali dengan yang pihak Sevima, jadi memang belum tahu ini apa namanya arahnya yang pertama kali perlu dipersiapkan itu apa. Kalau informasi waktu pas sosialisasi itu kan dia menanyakan untuk laporan yang genap kemarin ya. Genap kemarin berarti dia katanya mau mengambil prefill dari PDDT. Berarti dia nanti kan ngambil datanya dari PDDT dia, bukan ngambil data dari migrasi database dari SIMAK. Nah mungkin kekhawatiran saya kemarin kenapa backup masing-masing mahasiswa itu takutnya nanti ada beberapa yang nggak termigrasi kalau dia ngambil dari PDDT, karena mungkin sebagai informasi untuk PDDT apa namanya biasanya pasti ada selisih antara PDDT dengan SIMAK. Mungkin penyebabnya salah satunya yang pertama adalah jumlah mahasiswa yang jelas itu. Kenapa? Karena kalau jumlah mahasiswa itu kan kalau di PDDT itu selama dia tidak keluarkan maka dia akan tetap aktif terus. Nah, kebijakan dari kampus mungkin beberapa tahun ini kalau masa PDDT-nya belum habis maka dia masih diperpanjang karena mengantisipasi kalau masih mau aktif lagi. Nah, itu yang mungkin penyebabnya perbedaan mahasiswa nanti di apa namanya di SIMAK sama di PDDT. Kemudian juga pernah beberapa kali ganti kurikulum. Nah, itu juga mungkin nanti pengaruh selisihnya. Nah, makanya kemarin saya pengennya ada backup seluruh mahasiswa minimal transkrip saja, karena kalau yang dikomplain mahasiswa kan kebanyakan nilai. Nah, mungkin itu. Kemudian, nah nanti saya belum tahu modul yang diberikan untuk dengan paket yang kita langganan ini apa saja. Kalau kemarin sepertinya banyak sekali paketnya yang kita dapatkan. Kalau saya lihat di penawaran itu banyak sekali. Ya, salah satunya mungkin di sini pertama saya lihat itu yang include dengan apa namanya, include pembayaran kita. Yang pertama adalah integrasi ke PDDT. Jadi ini nanti yang meringankan kita, artinya kalau selama ini jadi masing-masing operator prodi itu dia input 2 kali input, artinya yang pertama input di SIMAK, kemudian yang kedua input di PDDT. Nah, kalau kita menggunakan langganan ini, kita nggak perlu lagi input di PDDT, kita cukup input di Sevima ini. Kemudian nanti ada tombol sinkron,
ketika disinkron maka di feedernya akan langsung menyinkron dari sistem informasi SIMAK ini. Nah, itu kelebihannya. Kalau selama ini kita kerja 2 kali, nah kalau dengan ini kita cukup sekali. Jadi nanti untuk operator predikti ini cukup di prodi. Ya, prodi. Nah, karena ini nanti langsung dipredikti, maka operator-operator baik di BAK-nya khususnya ya, itu memang perlu hati-hati karena nanti otomatis dia begitu diinput di Sepima, nanti kalau disinkron maka dia nanti akan langsung tersinkron di feeder. Jadi seperti itu nantinya. Kemudian modul PMB, nah ini inputnya seperti modul PMB ya. Nah modul PMB ini, nah ini nanti kan kaitannya banyak sekali Bu. Kemarin seperti kayak peminatan, nah itu otomatis kan nanti banyak sekali apa ya rentetannya gitu. Nah seperti modul PMB ini sebenarnya ada yang mengelola sendiri nantinya. Jadi tim PMB yang memang benar-benar menangani SIMAK untuk PMB itu nanti ada operatornya sendiri nantinya. Biar nanti nggak tumpang tindih gitu. Nanti di BAK juga misalkan kalau yang kemarin itu kan PMB sendiri, kalau yang di SIMAK ini PMB sendiri, kemudian istilahnya BAK itu terima bersih datanya, tinggal input NPM. Mungkin seperti itu kalau yang di SIMAK. Nah kalau di apa namanya di Sepima ini, nah alurnya nanti apakah sama? Dan nanti kita lihat dulu penjelasan dari atau lihat modul dan alur dari Sepima nantinya. Ini apa namanya PMB ya, PMB ini banyak. Misalkan peminatan itu gimana nanti apa namanya cara settingnya. Nah kemudian di sini ada seperti kayak tryout-nya ya, ada tesnya. Nah nanti kan perlu ini semua perlu ketika mau diimplementasi otomatis ini harus disetting operator semua nantinya pastinya kalau di menu PMB. Kemudian ada juga RPL-nya. Nah itu nanti apa namanya perlu ada satu bagian sendiri nanti untuk kaitannya dengan PMB. Kemudian yang kedua ada yang selanjutnya ya ada SIAKAD. Nah SIAKAD ini sistem informasi akademiknya. Nah, otomatis kaitannya dengan KRS, kemudian KHS, dan seterusnya. Ini seperti biasa, itu modulnya. Kemudian modul keuangan. Nah, ini juga mungkin yang ada sendiri nanti operatornya bagian keuangan. Karena ini kaitan dengan misalkan kalau kita 3 kampus nanti kalau misalkan ada rekening sendiri-sendiri itu gimana. Nah, itu nanti yang perlu sepertinya agak istilahnya butuh benar-benar operatornya nanti gimana ini untuk kaitannya dengan keuangan. Terus modul pembelajaran, nah ini ada e-learning. Jadi nanti kalau kuliah fasilitas untuk kuliah online nanti juga ada sendiri nanti ini untuk operatornya. Jadi membagi misalkan si A ngajar apa, kemudian begitu login dosen sudah siap dengan mata kuliahnya. Nah itu juga ada sendiri yang apa namanya operatornya ya apakah nanti memang di prodi langsung atau di mana nanti ini juga perlu ada operatornya. Nah seperti tes online dan seterusnya itu juga sepertinya ada ini. Kemudian yudisium ini termasuk ke akademik ya nantinya. Terus nah SKPI ini juga masuk ke apa namanya ke prodi nantinya. Nah kemudian ada trestedi. Nah ini juga selama ini mungkin apa namanya belum terdata dengan baik. Nah di SI ini sepertinya ada khusus untuk trestedinya. Nah, sepertinya ini juga nanti tambahan untuk apa namanya untuk pendataan ya. Karena trestedi ini masuk ke IKU 1 ya. IKU 1 itu selalu banyak yang nggak ngisi gitu. Jadi dengan adanya ini, nah mudah-mudahan nanti lebih banyak yang memperoleh datanya seperti itu. Nah mungkin itu modulnya ini untuk karir tidak masuk sepertinya, STM juga tidak masuk, kemudian MBKM ini kaitan dengan prodi,
Ini juga ada pendataannya. Modul TU kaitannya dengan pencetakan KTM dan seterusnya, yaitu mungkin include ke ini ya, ke akademik. Ini itu sepertinya yang include ke apa namanya, kalau paketnya di sini paket penawarnya 9 juta. Nah, mungkin kemarin ada penawaran turun ya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk tahap pertama ini, jadi ya kalau mungkin nanti bisa ini ya, bisa apa, paralel ya. Misalkan yang migrasi, kalau migrasi data itu kaitannya dengan ini akademik kan, akademik itu berarti nanti ada sendiri. Kemudian PMB kan otomatis nanti nggak harus menyelesaikan ini dulu, apa namanya, proses migrasi data dulu kan. Kalau PMB kan otomatis dia nanti pasti sudah bisa jalan juga. Nah, seperti itu. Mungkin bisa paralel, nggak harus selesai dulu migrasi data, kemudian baru PMB. Nah, mungkin nanti bisa paralel, nggak harus menyelesaikan satu-satu. Kalau untuk pelatihan-pelatihan, ya otomatis kan operatornya dulu nanti. Nah, dari Sepima juga belum tahu planningnya, apakah nanti pada saat pelatihan ini mereka melatih operator, kemudian operator nanti apa namanya melakukan sosialisasinya itu langsung Sepima atau kita nantinya, misalkan ke mahasiswa, ke dosen. Nah, itu apakah memang ada tim dari tim Sepima atau langsung misalkan penyampaian dari atau pelatihannya dari tim kita. Nah, itu juga yang belum tahu nanti. Mungkin itu Bu Tri yang bisa saya sampaikan, Bu Tri. Baik Pak Devi, terima kasih sudah apa namanya mulai kita akan bisa untuk menyampaikan step-stepnya apa ya, dan saya sudah melihat tadi Pak Devi membuat action plan-nya. Silakan Bu Dewi untuk ini kepentingan akademik ini mau dibawa kemana untuk men-tracking bagaimana proses pemindahan data migrasi ini aman, tentram, sentosa, tidak ada hal-hal yang nanti setahun 2 tahun lagi tiba-tiba ternyata ada data yang nggak ke-tracking nih. Silakan Bu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Putri dan juga Bapak Ibu semuanya. Mungkin menindaklanjuti dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Devi, memang dalam migrasi data itu ini kan kita kan baru apa ya istilahnya itu membackup ya ataupun mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum nanti kemudian ke migrasinya seperti itu. Dan apa mungkin di grup juga sudah dibahas ya tadi sama Pak Devi bahwa kita memang perlu langsung dari Sevima kira-kira kebutuhan datanya itu apa saja. Nah, nanti dari sisi akademik mungkin bisa apa ya secara teknis supaya tidak terlalu banyak yang dilakukan oleh BAAK itu sendiri masing-masing PSDKU terkait tentang apa data yang memang harus mereka apa nanti mereka ambil kemudian nanti diserahkan ke pihak Sevima. Nah, apalagi misalnya nih dari manajemen akuntansi sendiri itu kan nanti kan yang migrasi itu dari tahun 2005. Nah, 2005 itu kan banyak sekali mahasiswa yang sudah lulus. Nah, dari ini kan juga nanti dari tidak bisa dibantu oleh mahasiswa tersebut, tapi dari pihak BAK nanti kemudian yang akan apa istilahnya merekap ya data-data mahasiswa tersebut dari semester 1 sampai mereka kemudian lulus seperti itu. Nah, kalau untuk yang bagi mahasiswa yang masih existing dari tahun 2020 pun sudah banyak yang lulus gitu. Ada beberapa yang sudah lulus. Nah, itu berarti kita sendiri nanti yang istilahnya itu kemudian mengambil gitu ya data. Nah, bagi mahasiswa yang masih existing, mungkin mulai dari 20 yang masih ada, 21 ini lagi skripsi, sampai ke mahasiswa 2024
ini. Nah, ini bisa dibantu oleh mahasiswa. Salah satunya adalah nanti mahasiswa kemudian mendownload gitu ya apa data-data yang kita perlukan. Contoh misalnya KRS, KHS gitu ataupun nanti rekap nilai seperti itu. Akan tetapi ketika terlalu banyak mendownload itu mahasiswa juga sekarang kan banyak yang menggunakan handphone kan kayak gitu. Nah, mungkin juga terkendala masalah teknis seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah tahu kira-kira data apa saja yang diperlukan Sevima supaya mereka apa istilahnya menangkap data itu ya. Itu dan tepat gitu ya. Tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita perlu informasi terlebih dahulu gitu dari Sevima kira-kira kebutuhannya apa. Tapi ketika misalnya memang kita mau ini dulu juga tidak apa-apa. Nanti cuman takutnya nanti 2 kali kerja gitu. Apa misalnya dalam menginformasikan ke mahasiswa dan mahasiswa kan nanti juga jadi 2 kali juga ketika mereka harus mendownload apa aja. Misalnya seperti itu sih Bu Tri yang apa yang masih menjadi ini ya apa pertimbangan ketika kita mau meminta mahasiswa untuk membantu mereka eh, mengirimkan data gitu gitu Putri. Tentu saja data yang dari SIMAK seperti itu. Jadi mungkin tambahan dari saya ya. Yeah. Ya Pak, Jadi silakan Pak. ini kan proses migrasi yang tantangannya pasti banyak ya. Kita berharap bahwa proses ini kemudian tidak meninggalkan apa ya, nanti masalah-masalah di belakang. Nah, ini terus terang prosesnya menjadi tidak ideal karena ada beberapa keterbatasan yang Mas Devi juga paham ya. Pertama ini kaitannya dengan simaknya sendiri ya. Tapi secara prinsip migrasi ini kan kalau Sesima itu lebih mengandalkan jadi apa yang disampaikan Mas Bayu ya dari Sesima itu lebih mengandalkan penarikan data atau pengambilan datanya dari PDDC, pangkalan data DB ya. Dan nah ini saja kemudian kalau mengandalkan dari PDDC, kalau data kita sinkron, simak dengan PDDC itu sinkron, sebenarnya menjadi enggak masalah. Karena semua data, tapi nanti kalau diluruskan kalau saya salah. Kalau semua data sinkron, maka tidak ada problem ya. Proses migrasi mau mengambil data dari PDDC ini. Nah, masalahnya adalah kita harus memitigasi apa data yang ada di SIMAK tapi tidak ada di PDDC. Kemudian yang kedua, mitigasi terhadap mungkin kendala-kendala yang selama ini dihadapi ketika mengimplementasikan, karena ini SIMAK dan PDDC ini kan nggak terintegrasi ya, sehingga tadi yang disampaikan Mas Devi prosesnya manual, jadi memang secara SDM menjadi tenaga untuk mengelola sistem informasi akademik dan keuangan termasuk laporan dosen itu menjadi semi manual ya, karena dari SIMAK kemudian secara manual dipindah ke PDDC dan itu prosesnya manual, human error-nya pasti ada. Nah, ini yang kemudian nanti mungkin Mas Dewi bisa mengulas itu, karena itu nantinya pasti akan jadi sebuah kendala. Tapi harapannya memang dengan Sesima yang sudah terintegrasi dengan PDDC itu kita bisa efisiensi tenaga, waktu gitu.
untuk mengelola sistem formasi akademik, bahkan nanti ke keuangan, bahkan mungkin juga ke PMB untuk registrasi mahasiswa baru, dan ada fitur tambahan untuk peminatan di luar sistem informasi ini ya, ada tambahan fitur itu akan menghemat, tapi ya tadi kemudian tantangannya adalah tadi di risiko-risiko yang kemungkinan timbul dan apa mitigasi yang bisa kita lakukan. Misalnya terkait dengan yang paling krusial adalah data nilai mahasiswa. Nah, apa yang kemudian bisa kita antisipasi untuk itu? Apakah cukup dengan tadi kita memprint data transkrip nilai mahasiswa yang kemarin mungkin kita buka diskusinya di grup, wah berat gitu, berat karena jumlahnya per prodi itu kan banyak, ada yang prodi jumlahnya sedikit, ada yang banyak, ada yang sudah berdiri sejak 1918 kayaknya manajemen kan berdiri sejak 19 berapa, nah, itu datanya pasti banyak. Kemudian apakah datanya kita cukup fokus pada data mahasiswa yang tahun muda itu artinya tahun yang belum lulus semua, kemudian data mahasiswa aktif, data yang studi DO, ini kan variasinya banyak ya, dan ke depan itu yang berisiko adalah ketika ada mahasiswa yang sudah tidak aktif atau jalangkung ya istilahnya. Nah, kalau KRS nggak muncul pada saat tiba-tiba muncul gitu loh, tiba-tiba muncul mau aktif kembali ya, ini perlu diantisipasi. Yang kedua adalah apa ya tadi kok saya lupa. Proses saya sempat kemudian ngobrol-ngobrol dengan Mas Arief di ruang akademik itu, kendala apa yang selama ini ketika simak ke PDDB. Kendalanya adalah nilai yang nanti mungkin detailnya Mas Devi yang lebih jelas. Nilai yang untuk dimasukkan ke PDDB ini kan ada batas waktunya ya. Nah itu yang kemudian ya, beberapa harus melalui proses skema 1 atau apa itu. Nanti Mas Devi bisa menjelaskan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, jadi secara proses ini Mas sudah kita dengan berbagai ini berdarah-darah bisa kita invoice-nya kita bayarkan sehingga advokasi sudah bisa mulai dilakukan, dan kemudian per hari ini ya nomor kontaknya Mas Devi sudah saya berikan ke Mas Bayu sehingga nanti saya ini kan mengantarkan proses pengadaannya, tapi juga ikutlah nanti tanggung jawab untuk menjadikan proses migrasi ini berjalan dengan baik, tapi lead-nya nanti di Mas Devi ya, kemudian dibantu sama yang lain, beberapa prodi atau Mbak Ani yang biasanya tahu tentang sistem ini, kemudian Bu Dewi secara akademik, nanti juga Mbak Elis ya, sampai Maret kan Mbak Elis, nanti proses migrasi ini bisa dikawal sehingga mahasiswa tidak dirugikan karena nilai itu juga nanti bisa kita gunakan. Jadi monggo nanti Mas Devi untuk kemudian berkontak dengan Mas Bayu, atau nanti dari sana kan ada kemudian Mas Bayu ini kan istilahnya yang marketing ya, walaupun dia paham anunya. Nanti silahkan kemudian ketika dari tim Sevima sudah ada siapa PIC-nya untuk proses migrasi ini, Mas Devi bisa keep kontak dan silahkan membuat koordinasi seperti ini Mas Devi untuk prosesnya. Pasti prosesnya tidak semudah membalikkan tangan karena ada beberapa data. Kemudian di Jogja ini juga staff yang operatornya ini nanti Pak Devi sudah tahu kalau Mas Arief sudah per 14 Februari ini sudah pindah kerja, dan minggu depan baru staff
operator yang baru bisa bergabung. Itu Mas, jadi dari saya sebagai gambaran bagaimana proses ini harus dilalui. Saya mohon betul ke Mas Devi untuk mengawal proses ini karena yang secara teknis paham, yaitu Mas Devi. Nanti kalau terkait dengan sistem keuangan, tentu saja Mas Devi bisa jawil atau masukkan di grup ini tim keuangan ya, di mana di Jogja ada Mbak Listiana Sabaro, kemudian ada Nadia yang biasanya ngurusi penagihan ya, malah mungkin lebih tepat Nadia karena ngurusi penagihan SPP, kemudian di Batu Raja ada Sumar ya. Itu nanti harus terkonek di situ karena kita harapannya memang Sevima ini juga bisa membantu untuk urusan keuangan juga dan laporan mengajar ya. Mungkin itu dari saya Mas Devi, monggo direspon ini seperti apa proses. Dan saya Pak Kasbutri, Pak Devi, Bu Ani, Mbak Elis dan juga Bu Erlita. Ini Pak, kalau data yang yang nanti akan dimigrasi itu kalau menurut saya nih, tapi nanti kalau misalnya saya salah tolong dibetulkan ya Pak Devi dan juga Bu Ani, Mbak Elis yang di BAAK yang pernah mengalami langsung di teknisnya ya terkait tentang migrasi. Tapi secara tadi ya mitigasi resiko itu ketika data yang kita pindahkan, kalau dari PD Dikti itu kan jelas-jelas mahasiswa aktif ya, mahasiswa aktif. Terus kemudian kalau di SIMAK itu kan mahasiswa ada juga yang kemudian mungkin dia cuti tapi nggak laporan dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kasmanto. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk mahasiswanya itu datang, Bu, saya mau aktif lagi dan lain sebagainya. Nah, ketika itu belum terlaporkan, nah itu nanti kita harus pembukaan periode dan tadi itu skema 2 itu kan juga syarat-syaratnya dan lain sebagainya itu kan banyak. Jadi nanti ribet. Nah, bagaimana kalau kita migrasi datanya itu mengambil yang dari SIMAK? Karena ketika nanti ada hal-hal yang bagaimana itu kan sudah kita sudah ada datanya gitu dan sudah termigrasi gitu ya ke Sevima. Jadi tidak ada masalah. Saya omongkan tadi Bu Dewi kendalanya. Iya, jadi menurut saya yang dari SIMAK gitu Pak. Iya, itu kendalanya kan di situ. Jadi itu aja sih. Kendalanya justru itu yang paling gini Pak, nanti kan coba saya komunikasikan dulu bisa nggak kalau mengambil datanya dari database dari SIMAK gitu atau dua-duanya mungkin seperti itu. Nah kalau tapi sebenarnya nggak masalah sih ngambil dari dari PD Dikti itu. Kalau misalkan mahasiswa yang lulus itu kan sebenarnya ya sudah nggak masalah karena kan status PD Dikti udah lulus, sudah dapat PIN itu sudah nggak masalah. Nah mungkin masalahnya itu sebenarnya di sini perbedaan antara di SIMAK dengan di PD Dikti itu sebenarnya seperti ini. Jadi misalkan nih pada saat kita selaku operator buka SIMAK gitu. Nah ternyata mahasiswanya kan belum masuk nih nilainya. Nah, kami beranggapan bahwa berarti nggak ada nilainya. Akhirnya kami kasih nilainya kan gitu. Nah, kemudian tiba-tiba dosen ngasih nilai nih. Nah, padahal periode sudah tutup gitu kan. Nah, jadi otomatis kan nilai tersebut nggak masuk di PD Dikti. Kalau di lokal kan gampang tinggal ngubah buka SIMAK walaupun periodenya sudah itu penilaian tapi bisa dibuka gitu kan. Tapi kalau di PD Dikti nah, kita kan nggak bisa nih ngubah nilai lagi kalau sudah ditutup. Nah, mungkin salah satu banyak nanti perbedaannya salah satunya di situ, Bu. Mungkin. Jadi sebenarnya kalau semuanya sudah masuk ke dikti sebenarnya ya sama. Mungkin yang belum masuk di saya itu bagaimana di Sevima itu bisa menghandle seluruh
angkatan-angkatan lama yang disimak itu. Misalkan apakah dia cuman memang begitu masuk ke Septima itu yang aktif di semester Septima itu ya semester mulai semester genap ini. Nah, semester sebelum-sebelumnya dia nggak aktif atau gimana itu mungkin yang saya belum tahu nantinya kalau ngambil data dari Pedidikti. Nah, karena memang kan saya belum tahu juga prosesnya gitu. Jadi ya karena masih mengambang tadi kan karena memang belum apa namanya belum implementasi jadi masih istilahnya tuh meraba-raba gitu kan gitu mungkin itu Bu intinya kalau di PDDT sudah ada nanti pasti masuk di apa namanya di Sepika mungkin itu. Sudah trauma yang TI itu loh, TI Jakarta itu ya Bu Erlita. 2 tahun itu prosesnya. Halo Bu Erlita, mungkin bisa ngasih masukan? Mohon maaf, Bu Dewi, Bu Erlita ke belakang sebentar, Bu. Oh, Oh iya, iya. yang ke depan juga, Pak. Kalau Iya, memang kalau data ini saya lihat memang yang agak ribet nanti sepertinya di Jogja memang karena memang yang pertama prodinya banyak, yang kedua imigrasi dari mahasiswa STIBENG itu banyak sekali ya yang apa yang Kurikulumnya beda Pak. statusnya masih non aktif. Ya. Nah, terus apa namanya beberapa kali ganti kurikulum. Nah, itu Ya. mungkin nanti yang sedikit mungkin agak perlu penyesuaian mungkin. Jadi nanti ya apa namanya yang harus ngecek misalkan mahasiswanya berapa terus ya yang paling biasanya kan mahasiswa itu kan tahunya nilai Bu ya paling mungkin yang perlu di backup itu ya nilai itu begitu mahasiswa apa namanya eh, mereka pernah nyimpen apa namanya transkrip mungkin begitu ada perubahan kok beda. Nah kalau kita sudah punya datanya kan enak ini hasil backup informasi gitu. Nah itu eh, apa namanya istilahnya kemarin itu kenapa saya kok harus eh, backup transkrip mahasiswa itu. Nah salah satunya itu. Kalau yang lain-lain kayak kelas kayak ini itu kan eh, bisa istilahnya tanda petik diabaikan kan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan nilai mahasiswa, nah itu mungkin yang agak susah nyarinya kalau hilangan gitu, nggak bisa lagi, nggak ada datanya gitu. Ya. Ini Pak Devi, mengumumkan ke mahasiswa itu untuk apa mereka mengirim data mereka masing-masing melalui apa akun SIMAK mereka masing-masing. Nah, itu berarti cukup transkrip nilai atau beserta KRS-nya, Pak. Karena KRS itu kadangkala misalnya nih siswa komplain loh, Bu, saya kok nggak ada nilainya nih. Biasa. Misalnya nih di semester berapa kan kadangkala ada tuh yang nilai masih kosong kan kayak gitu. Nah, baru mahasiswa itu sadar, wah ternyata nilaiku kosong. Nah, sebagai DPA itu untuk membuktikan bahwa si mahasiswa itu ngambil atau tidaknya itu kan melalui KRS, Pak. ya kalau itu berarti ya memang KRS Bu, karena memang kalau saya kan terbiasa di sini gitu Bu. Jadi mahasiswa itu kan intinya kalau di transkrip Bu, mereka setiap akhir itu kan ngecek transkrip. Jadi kalau tidak sesuai kan otomatis istilahnya langsung mengulang gitu Bu. Jadi ya mahasiswa kan tidak begitu kritis kalau di sini Bu. Jadi kalau memang dibilangin ini ya banyak nerimanya karena memang kan sudah lewat gitu. Karena sudah ada perjanjian, silakan urus 2 minggu setelah nilai keluar. Kalau lewat itu sudah nggak dilayani gitu kan. Jadi mereka itu sudah kalau ketika lewat itu maka mereka begitu nilainya EDE maka ya diabaikan gitu harus mengulang lagi. Nah kalau kaitannya dengan seperti itu ya berarti wajib KRS-nya Bu nanti kan untuk sebagai bukti memang ngambil gitu. Karena memang saya juga tahu kondisinya untuk apa dosen-dosen juga di Jogja itu kan agak tanda petik input nilainya kan lama gitu Bu. Jadi kami sudah di akhir, kadang kan nunggu nilainya belum keluar, sementara ini dikejar-kejar sudah mau tutup. Nah itu yang saya alami
jadi operator dulu seperti itu. Jadi penyesuaian untuk info nilai itu juga lumayan nanti. Mungkin itu Bu Dewi. Oke, Pak Devi. Nah, berarti ini ya Pak, KRS sama transkrip nilai sementara gitu ya? Iya Bu. Berarti KHS nggak perlu Pak? KHS kalau KHS kan sudah terwakili transkrip kan Bu? Transkrip, Sudah. oh iya sudah. Oke, Jadi kalau dia ya. sudah masuk KHS per semester itu pasti dia sudah masuk transkrip kan Bu nanti. Iya, iya. Tadinya itu saya mikir gini Pak, kalau transkrip itu kan nanti campuran ya, jadi nggak berurutan. Kalau KHS kan sesuai dengan semesternya, jadi ketika iya. Bapak misalnya bikin berita acara per semester, Iya. itu kan mudah gitu. Atau Iya. Boleh Bu, kalau memang mau diambil KHS per semester mungkin malah lebih bagus Bu, karena dia tahu nanti KRS enggaknya gitu kan dari KHS itu juga bisa kan. Nah, itu juga bisa Bu nanti. karena per semester gitu kan, jadi kita Ya. enak gitu Pak, ketika ada apa-apa kayak waktu kasusnya TI itu kan, ketika ada KHS-nya kan jadi enak bikin berita acaranya, mensinkronkan antara transkrip dengan itu aja kemarin itu kan ada yang gejlok-gejlok gitu ya Bu Erlita ya, ada yang nggak sinkron gitu loh Pak, gitu. Ya. Jadi Nah, itu ya Pak. Iya Bu. Oke. Kalau sekarang Jakarta sepertinya insya Allah aman sih, karena mahasiswa sudah TI sudah lulus, terus mahasiswa yang baru juga istilahnya cuman beberapa. Jadi untuk yang lain kan mahasiswa sepertinya mahasiswa baru semua. Jadi insya Allah sih kalau Jakarta aman sepertinya. Tinggal backup saja, tetap di backup di ininya transkripnya tetap, apalagi mahasiswa yang aktif, karena nanti akan untuk bukti. Jadi Kalau 3 itu ya, KRS, KHS, sama transkrip ya. Berarti ini nanti di pengumumannya itu saya tambahkan transkrip gitu loh Pak. Ya, boleh. Oke, siap-siap. Langsung saya revisi Pak. Kalau di Mbak Tika, kalau di Jakarta nanti mahasiswa juga yang ngumpulkan Mbak Tika ya? Pak Devi, kayaknya Mbak Dika laptopnya waktu itu suaranya agak itu. Oh, mau izin menambahkan Pak Devi, kalau dari Jogja tuh sekarang masih ada dosen yang baru melaksanakan UAS Pak. Ada kemungkinan ketika download mungkin kita mendahulukan yang nonaktif dulu. Ya, Nggih. ya itu kendalanya bukan kami operator itu di akhir-akhir sudah begitu mau Pak. tutup gitu. Ayo Pak, betul. Izin Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan Bu. Ini terkait yang data Jogja. Jadi posisi saat ini untuk manajemen dan akuntansi, karena paling lama saat ini posisi database student body itu total dari angkatan yang sudah masuk sistem itu, kalau manajemen itu angkatan dari 1998 itu sebanyak 1.783 mahasiswa. Kemudian kalau akuntansi yang masuk sistem itu dari angkatan 2000 itu sebanyak 624 mahasiswa. Ini yang prodi lama. Kemudian yang perhotelan itu baru kita masukkan sistem mulai sejak Unmaha. Nah ini di manajemen dan akuntansi ini mengalami beberapa pergantian sistem ya. Dulu Gama Tekno kita pindah karena waktu itu Pak Putu take over GI, kemudian kita pakai SIMAK. Kita migrasi secara langsung antara Gama Tekno ke SIMAK Stibank. Nah, setelah merger tahun 2020, semua data dari SIMAK Stibank itu dimigrasi ke SIMAK Unmaha.
Nah, namun untuk PD Dikti sendiri di feeder Citibank dengan feeder Unmaha ini kita melakukan cut off. Cut off-nya itu mulai genap 2019. Artinya beberapa mahasiswa yang memang benar-benar tidak aktif itu waktu itu kita DO-kan, tidak kita migrasi di PD Dikti Unmaha. Artinya data mahasiswa tersebut adanya di feedernya Citibank. Jadi ini yang menjadi perbedaan antara data di SIMAK dengan PD Dikti. Begitu Pak Devi. Jadi memang database-nya berbeda ya. Terus kalau nilai itu saya update itu 2005 itu mulai sudah ada transkrip karena kan dari angkatan 98 2000 itu paling enggak lulusnya sekitar tahun itu ya Pak. Nah itu kalau kita mau backup ya sejak tahun itu ya 2005 untuk transkrip. Tapi kalau status lulus itu masih perlu di backup ya Bu? Misalkan sudah lulus itu. Kalau saya rasa kalau kita kan database itu terkait histori ya Pak. Apa itu menurut untuk database itu kan penting ya. Saya rasa bagaimana Pak Kas itu? Atau gini Pak Kas, jadi begitu sistem informasi itu kan udah nggak langganan lagi istilahnya kan gitu. Nah tapi untuk file database sama SI-nya itu apakah boleh di backup seperti itu Pak? Misalkan nanti ada apa-apa kan kita masih bisa buka lagi sistem informasinya atau seperti apa Pak? Boleh nggak Pak gitu Pak ya? Kalau perjanjian nanti di di GI itu Pak ya? Kalau misalkan offline gitu ya, offline cuman untuk backup saja nggak dipakai gitu. Ketika ada masalah baru kita buka SI-nya gitu. Karena kan memang kalau di Batu Raja itu sebelum gabung ke GI itu kan punya sistem informasi sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu masih bisa membuka sistem informasi yang lama itu sebelum migrasi. Kalau yang data mahasiswa yang sebelum migrasi ke Unmaha gitu. Jadi masih punya sistem informasi yang offline begitu. Ada apa-apa masih bisa buka informasi yang lama. Nah kalau ini nanti kira-kira masih bisa nggak untuk backupnya, informasinya sama database-nya? Gimana Pak Kas? Ya, itu yang bagian tersulit yang harus saya urus nanti adalah pasca ini ya kita selesai dengan SIMAK GI-nya ya. Yang jelas yang pertama pasti urusan administrasinya harus beres dulu itu Mas Devi. Dan ini yang perlu proses ya, perlu proses. Saya katakan perlu proses. Tapi saya cari kontraknya juga di kontrak itu database itu menjadi milik siapa ini kan yang kemudian juga belum jelas gitu. Tapi logika secara yang punya ya kita kan database. Cuma akan ada tanda petik ya pasti ada penyanderaan di situ karena urusan administrasi. Saya harapkan nanti bisa diselesaikan dengan baik-baik saja setelah proses administrasinya dibereskan sehingga kita bisa mendapatkan database itu. Kalau sekarang nggak bisa diakses kan gitu. Gitu sih Mas Ano. Kalau berapanya Bu Tri itu ya tinggal dihitung terakhir kemarin pembayaran itu untuk bulan Oktober atau November ya. Saya sampai saking banyaknya yang Oktober berarti kan November, Desember, Januari, Februari 4 Bu, 4
tinggal dikalikan dengan angkanya. Jadi ini malah suruh berhitung 4. Berarti Oktober yang sudah kita bayarkan 4. Itu yang kemudian harus kita selesaikan sisa yang 4 bulan itu. Jadi nanti prosesnya Mas Devi gitu ya. Jadi nomor Mas Bayu sudah saya kirimkan nggih. Iya Pak, berarti Jenengan nanti kan feel saya free saja kontak-kontakan dengan Mas Bayu. Kemudian meminta untuk segera diproses ini migrasinya, nanti prosesnya seperti apa, alur kerjanya seperti apa, kemudian kebutuhan-kebutuhannya apa, itu nanti monggo Mas Devi nanti langsung koordinasi dengan Mas Bayu. Awalnya dengan Mas Bayu, tapi mesti selanjutnya dengan tim program mereka ya, operator Sevimanya. Jadi monggo feel free saja bahasanya. Feel free untuk ngontak Mas Bayu. Saya sudah menyampaikan juga bahwa nanti yang akan ngelit Mas Devi gitu. Nah, bukan berarti saya terus tidak ngurusi, enggak. Saya akan mengawal proses ini supaya bisa berjalan dengan baik, Mas Devi. Nah, ini kaitannya dengan ini transisi ini kan tidak sekedar pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Dan sayangnya ini jadi menantang karena ini dilakukan pada saat bulan-bulan KRS. Nah, KRS apakah visip? Nanti kan harus dilihat apakah KRS langsung bisa pakai Sevima atau masih menggunakan SIMA, atau jeleknya lagi manual dulu malah baru kemudian dimasukkan ke Sevimanya nanti oleh mahasiswa atau oleh operator. Coba kita berskenario Mas Devi terkait ini. Kalau memang mau aman Pak, jadi memang ya ketika nanti sudah migrasi kan ya pas pergantian semester kan Pak. Jadi memang ya kalau bisa malah sebenarnya lebih enak langsung pas semester ini langsung pakai yang Sevima gitu Pak. Jadi nanti misalkan ada kurang apa kan kita tinggal nambahkan gitu aja, malah terbantu gitu Pak kalau di awal semester ini. Ya, tapi memang tergantung ininya dari tim CPM-nya itu bukan Pak, ini implementasinya terus ininya kan berapa waktu mereka gitu kan Pak. Jadi itu juga yang mungkin perlu di ini. Kalau mereka dalam waktu 1 hari 2 hari ini kan langsung sosialisasi dan seterusnya kan itu bisa langsung KRS, sekaligus sosialisasi sekaligus langsung KRS nanti kan gitu Pak. Ini. Iya. Ya, berarti malah amannya justru langsung ke aplikasi baru ya Mas Devi ya, karena pas di bulan pergantian KRS. Jadi semester ini berarti kan sudah pakai pas pergantian semester kan Pak. Jadi pas KRS-nya sudah di Sevima gitu untuk semester. Jadi ini penawaran mata kuliah dan anunya yang harus kemudian masuk nanti ke Sevima ya. Ini yang kemudian kerja paralel di prodi, di akademik menyiapkan penawaran mata kuliah kan berarti. Logikanya kan kita bisa KRS kalau mata kuliahnya sudah ada di sistem kan gitu, sudah di set kan gitu. Di set semester ini mata kuliahnya apa saja. Biasanya kalau yang disimak itu yang ngeset siapa? Elis. Biasanya di bagian BAK bukan Pak. BAK ya. Iya betul Pak, saya Pak. Kalau per hari ini belum setting mata kuliah yang ditawarkan belum ya? Oh, untuk per hari ini baru semesternya aja yang dibikin Pak.
Baru Hmm. kemarin untuk mata kuliah masih menyesuaikan kurikulumnya karena kan Hmm. untuk di Jogja itu apa namanya input kurikulum dulu. Oke, seperti itu Pak. Ada perubahan ya memang Bu Dewi ya kurikulum. Ini yang apa yang ada perubahan yang sudah fix itu baru kewirausahaan, Pak. Perusahaan ya. Masih pakai yang 2020 Pak kan. Kalau yang lainnya masih pakai yang 2020. Jadi kepastiannya adalah untuk yang lain-lain, prodi yang lain masih pakai kurikulum 2020. Kewirausahaan sudah Ada perubahan. akan ada perubahan ya. Ya. Perubahan itu ada mata kuliah yang hilang tidak ditawarkan lagi atau Ya, ada penambahan? ada yang tidak ditawarkan lagi sama ada mata kuliah baru. Tapi untuk penempatan semester dan lain sebagainya kemarin waktu sama Pak Surya itu udah. Perubahan nama mata kuliah ada Iya, juga. perubahan nama mata kuliah. Itu kalau di sistem jadi seperti apa ya Mas Devi? Kalau perubahan mata kuliah dulu ngambil ini terus mau ngulang misalnya kan gitu. Oh, itu Pak, diberlakukannya untuk mahasiswa baru. Kalau Oh gitu. mahasiswa lama masih pakai yang angkatan 2020. Nah, Jadi diberlakukan untuk yang nanti angkatan 25-26. Kalau nanti dirubah wah kacau Pak. Saya wis dadak ngambil meneh dengan mata kuliah baru. Jadi itu berlaku di 25-26. Jadi sebagai mahasiswa juga memang harus didorong untuk mereka juga punya data gitu loh. Ini mahasiswa kita ini kayaknya mengandalkan sistem banget gitu loh. Jadi nggak pernah nggak pernah ngeprint. Mungkin ada beberapa yang gatek ya. Gatek itu artinya memperhatikan nasib akademiknya itu. Tapi banyak juga yang nggak punya data itu loh. Nah, ini kan bisa runyam. Jadi ini memang di semester ini mulai kita dorong mahasiswa punya backup data itu ya, punya backup data personalnya gitu loh dengan download dengan itu jadi penting untuk mereka. Alat negosiasi ya itu. Ya, biasanya mereka itu kan sebelum KRS mereka kan buka KHS, Pak. Jadi mereka kebanyakan hanya buka aja kan kayak gitu. Karena kan di benak mereka bahkan sampai semester ini juga kan nggak tahu kalau akan ada migrasi gitu kan. Jadi ya mereka hanya buka KHS-nya mereka masing-masing aja gitu. Ya, itu kan berarti nggak berpikir mitigasi, gitu loh. Kena virus aplikasinya, terus nilainya hilang, itu kita menyerahkan nasibnya ke kita toh. Iya. Tapi padahal ya mereka harus juga care terhadap itu gitu loh. Sehingga didorong aja dengan ini ya himbauan yang terakhir untuk ini masyarakat agar punya backup data ya minimal itu transkripnya gitu loh. Sehingga ketika mengajukan dan pembimbing memang ini juga kesalahan pembimbing termasuk saya nggak minta transkrip KHS dulu, transkrip kita juga melihat aja di layar gitu loh. Karena memang kebanyakan online toh Pak, waktu KRS. Nah, jadi hanya komunikasinya via online, mahasiswa lihat KHS masing-masing. Saya dulu kayak zaman kuliah itu tiap semester duwe. Ya, kalau dulu pakai kartu Pak, kita kan juga pakai kartu. Udah online, udah pakai aplikasi Bu. Ngeprint ke kampus malah waktu itu. Sampai tak koleksi gitu loh. Ya perilaku di digital ini kan lain sekarang. Oke, mungkin ada yang lain, silahkan. Tapi tim ini saya harapkan bisa ngawal ya nanti. Ada tidak saya, jadi Mas Devi ngelit ya.
Ada tidak? Saya jadi Ya, Pak. jangan menunggu saya, Mas Devi. Saya Iya. diundang malah lebih seneng. Ya, paling gini Pak nanti Pak, Ya. karena kan ini kan nanti kan yang di sini itu kan cuma BAK Pak, kayak misalkan keuangan sama PMD itu kan belum ada Ya. Pak. Ya, Nah, paling nanti misalkan pas ada pelatihan operator nanti kan masing-masing saja Pak. Misalkan untuk PMD berarti kan nanti untuk PMD semuanya gitu Pak. Ya, ya. Seperti itu Pak. Nah, kalau Ya. ini kan tim ini kan untuk BAK. kelancaran migrasi dulu Pak. Ya. Nah, nanti kalau misalkan untuk keuangan itu juga nanti harus tim keuangan karena yang tahu kan bagian keuangan Pak. Saya nggak tahu gitu kan Pak. Kalau di SIMA memang kemarin belum terkonek kan ya keuangan ya Mas Devi? Belum, ya? belum Pak. Jadi itu yang harapannya dengan Sevima yang terintegrasi dengan SPP-nya itu menjadi tanda petik kita lebih berwibawa. Aplikasi kan nggak lewat sistem, jadi mereka ngangsur sembarang gitu loh. Nah, itu juga ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Negatifnya mahasiswa wah iso macam-macam saiki kan gitu. Karena sudah masuk sistem belum bayar misalnya harus ngurus macam-macam supaya bisa masuk ke sistem kan gitu. Ini yang harapannya kemudian menjadi kita lebih kuat ya secara administrasi akademik dan keuangan, sehingga proses harapannya proses pembayaran berjalan lebih baik. Jadi ini salah satu alasan memilih aplikasi ini. Karena kalau kemarin nambah ke kayaknya bayarnya tambah mahal. Itu Putri, ada yang lain yang mau disampaikan sebelum kita tutup supaya teman-teman bisa mulai menjalankan aksi ini. Makasih Pak Kas dan seluruh tim. Jadi sama dengan Pak Kas, saya 101% menyerahkan kepercayaan untuk Pak Devi ya, untuk ngelit, karena dalam waktu yang bersamaan ini ada kegiatan yang berbarengan. Jadi tim ini adalah tim yang mengamankan seluruh data-data kita. Ini kalau pengalaman saya di industri itu ibaratkan ini kuncinya ada di sini. Mau bagus mau enggak, nanti ke depan itu mau ada bahaya di mana, itu mitigasi resikonya ada di sini saat ini 1 bulan ini. Makanya kenapa kita bulan ini double bayar, dan Simak dan Sevima itu tujuannya adalah itu smooth dalam migrasi data. Kemudian tadi saya di chat juga sudah sampaikan, tolong Pak Devi untuk memberikan pengertian juga kepada Batu Raja untuk share yang 4 bulan ini. Disimak, Jakarta juga demikian. Pak Kas nanti kalau bisa hari ini langsung bikin suratnya Pak, hitung-hitungannya bayar sekian, sekian, sekian. Supaya kalau bisa dieksekusi di minggu ini, itu bisa data kita aman. Kita jangan ninggalin utang pada saat kita mau berpisah, ibaratnya gitu kan, sehingga data-data kita nggak aman. Gitu ya Pak Devi ya, tolong dibantu untuk disampaikan, surat resminya nanti ada untuk penagihannya dari Pak Kas untuk semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan saya sangat setuju secara data kita dulu nih semuanya, tapi nanti akan ada bagian-bagian lain yang dipersiapkan karena ini nggak bisa sendiri, termasuk operator-operator, dan kalau perlu nanti trial and error untuk mahasiswa juga Pak Devi. Mahasiswa Batu Raja, mahasiswa Jakarta, mahasiswa Jogja, untuk proses peralihan ini harus apa aja ya yang biasanya, apakah setiap tingkatan yang mereka mau skripsi ada nggak sih kaitannya dengan itu untuk mahasiswa ini? Apa cukup trial mahasiswanya aja? Kalau nanti kalau mahasiswa langsung implementasi aja Bu. Kalau mungkin yang perlu biasanya kan, kalau namanya sistem kan biasanya udah trial error kan sudah ini Bu. Jadi memang sudah berjalan, Sevima juga sudah berjalan lama kan. Artinya kalau di perguruan tinggi otomatis sudah mapan lah. Mungkin yang perlu ya
operatornya Bu, karena misalkan salah set juga kan salah gitu ya. Paling yang perlu di istilahnya pemahamannya itu nanti bagian operator, maksudnya benar nggak, kalau nggak benar kan otomatis salah nanti. Ini itu Bu. Kalau yang lain-lain sepertinya kalau dari sistem kemungkinan sih sudah bagus mungkin gitu. Oke, oke, oke kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Semangat ya untuk membackup proses ini dan fokus untuk di sini ya Pak Devi ya. Saya rasa itu dari saya Pak Kas dan teman-teman. Nggih, Matur nuwun nggih, kita live semuanya ya. nggih. Terima kasih semuanya, Mas Devi khususnya, Ya, Pak. Bu Dewi, Mbak Ani, Mbak Elis, Mbak Dika yang selalu di balik layar. Baik, Walaupun Pak. Mbak bisu. Dan bisu. Terima kasih. Nanti kita kawal proses migrasi sistem ini. Semoga migrasi ini membuat sistem informasi akademik, keuangan, termasuk layanan untuk dosen pengajaran, terutama di laporan mengajar ini lebih baik lagi, lebih tertata, lebih presisi kalau bahasanya Kapolri, lebih presisi sehingga tidak ada komplain-komplain baik dari mahasiswa, dosen maupun kita juga antar bidang ya. Ini kan juga sering ada komplain-komplain antar bidang, bisa kita kurangi sehingga waktu energi kita lebih banyak nanti untuk yang lain, memikirkan yang lain ya, supaya bisa move on kan, pakai gigi oper gigi 3 ke 4 kan gitu, kan gigi 1 terus ini. Terima kasih Mas Devi dan semuanya. Selamat siang. Meeting hari ini bisa kita akhiri. Nanti monggo Mas Devi arrange meeting-meeting berikutnya. Feel free undang saja untuk kita bisa meeting. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.